Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alon Banteka dengan NIM 21100020032. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal L37 anak perusahaan diakuisisi dengan kas. Penjelasan pertama mengenai biaya perolehan investasi Jurnal Pensil 2 Januari 2003. Baik, langsung saja. Yang pertama, nilai buku sebesar 150 juta, saham PT Penghapus 50 juta, ditambah dengan saldo laba PT Penghapus 40 juta, dan hasilnya dicatat bagian induk sebesar 90 juta. Baik, selanjutnya di sini nilai buku 150 juta kita kurangi dengan bagian induk sebesar 90 juta, dan hasilnya mendapatkan perbedaan nilai buku dan harga perolehan sebesar 60 juta. Jadi Jurnal PT Pensil 2 Januari 2003 adalah investasi pada saham PT Penghapus sebesar 150 juta pada bagian debit dan kas sebesar 150 juta pada bagian kredit. Baik, ini penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedictus Rizal Baitano dengan NIM 21100020039 dari kelas 5A. Saya akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, jurnal eliminasi. Saldo saham PT Penghapus sebesar 50 juta di debit, saldo laba PT Penghapus sebesar 40 juta di debit, diferensial di debit sebesar 60 juta, dan investasi saham PT Penghapus sebesar 150 juta di kredit. Yang berikut, jurnal perbedaan nilai wajar dan nilai buku aset PT Penghapus aset lain sebesar 60 juta di debit, diferensial di kredit sebesar 60 juta. Saya Dian Purnamasari dengan NIM 21100200006 akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi. Pada L37 anak perusahaan diakuisisi dengan kas. Nah, di sini kas pada PT Pensil 200 juta ditambah dengan kas pada PT Penghapus, jadi konsolidasinya 250 juta. Aset lain pada PT Pensil 400 juta ditambah dengan PT Penghapus 120 juta ditambah dengan eliminasinya 60 juta dikurangi dengan kreditnya 150 juta sehingga konsolidasinya 430 juta. Selisih atau diferensial itu di debit 60 juta, di kredit 60 juta sehingga konsolidasinya 0. Total debit sebesar pada PT Pensil sebesar 600 juta, PT Penghapus 170 juta. Konsolidasinya 680 juta itu dapat dari 250 juta ditambah dengan 430 juta. Liabilitas lancar di PT Pensil 100 juta, PT Penghapus 80 juta sehingga konsolidasinya 180 juta. Saham biasa pada PT Pensil 300 juta, PT Penghapus 50 juta tetapi dieliminasi di debit 50 juta sehingga konsolidasinya 300 juta. Saldo laba 200 juta pada PT Pensil, PT Penghapus 40 juta dieliminasi di debit 40 juta sehingga konsolidasinya 200 juta. Total kredit pada PT Pensil didapat dari liabilitas lancar ditambah dengan saham biasa ditambah dengan saldo laba 100 juta ditambah dengan 300 juta ditambah dengan 200 juta. Total kredit pada PT Pensil 600 juta. Nah, total kredit pada PT Penghapus 80 juta ditambah dengan 50 juta ditambah dengan 40 juta, hasilnya 170 juta. Nah, konsolidasinya 680 juta itu total kredit didapat dari 180 juta ditambah dengan 300 juta ditambah dengan 200 juta. Berikutnya untuk laporan posisi keuangan konsolidasi PT Pensil dan entitas anak tanggal 31 Desember 2003. Untuk kasnya yaitu 250 juta, lalu aset lain 430 juta sehingga total asetnya sebesar 680 juta. Untuk liabilitas lancarnya yaitu 180 juta, saham biasa 300 juta, saldo laba 200 juta sehingga total liabilitas dan ekuitasnya berjumlah 680 juta. Balance dengan total aset.
Perkenalkan, nama saya Inatoy dengan NIM 21100200016. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai L37, anak perusahaan yang diakuisisi oleh KAS. Penelitian metode konsolidasi atau metode biaya dan ekuitas tergantung pada kepemilikan saham perusahaan atas anak perusahaan dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, metode biaya. Metode biaya digunakan ketika perusahaan induk memiliki kepemilikan minoritas, biasanya di bawah 20% sampai 50% di anak perusahaan. Kemudian laba atau kerugian anak perusahaan dicatat sebagai pendapatan atau beban secara langsung di laporan laba rugi atas perusahaan induk. Yang berikut biasanya digunakan jika perusahaan induk tidak memiliki kendali yang signifikan atau pengaruh atas anak perusahaan. Yang kedua, metode nilai buku. Metode nilai buku digunakan ketika perusahaan induk memiliki kendali signifikan, biasanya 50% sampai 100% di anak perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan induk mencatat investasinya sebagai aset dan laba atau kerugian anak perusahaan dicatat sebagai bagian dari laba bersih perusahaan induk. Yang terakhir, ini mencerminkan pengaruh nyata perusahaan induk atas anak perusahaan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa konsolidasi yang harus digunakan oleh PT Perusahaan Pensil adalah metode nilai buku karena kepemilikan saham pada anak perusahaan sebesar 100%.